bukti dari peristiwa Merah Putih yang ke-72. Kami, putra-putri Sanga-Sanga yang tergabung dalam Teater Merah Putih, mempersembahkan operet tentang perjuangan rakyat Sanga-Sanga melawan penjajah dengan judul Komandan Tempur 270147 dalam operet Merah Putih di tengah Sanga-Sanga. Selamat menyaksikan. Yang masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Tempatnya yang indah, tanah yang subur, dan kaya akan hasil kesederhanaan, rukun, damai berdampingan, penuh dengan rasa hormat, dan dengan yang lainnya. Dengan penuh cocok tanam, berternak, nelayan, kini mulai terusik dengan datangnya orang-orang yang bertubuh besar, bermata biru, berkulit putih, bangsa yang datang dari dunia asing. Tanpa adat istiadat, mereka datang dengan segudang keserakahan. Mereka datang ke Sanga-Sanga di bawah pimpinan Insinyur J.H. Wonten, seorang ahli pertambangan. Setelah melakukan penelitian dan eksplorasi di wilayah Sanga-Sanga, akhirnya mereka menemukan cadangan sumber minyak yang sangat besar di perut bumi Sanga-Sanga.
bersama-sama diambil, dieksploitasi secara besar-besaran hanya untuk kepentingan kerajaan Belanda, militer dan persenjataan. Rakyat ditindas, kebebasan dibelenggu, bekerja diupah seadanya. Yang melawan akan disiksa, bahkan dihilangkan nyawanya. Penjajah adalah penjajah yang selalu menindas dan mengambil keuntungan dari daerah jajahannya. Janji-janji manis. Benar, pepatah kuno Tiongkok mengatakan, di mana ada penindasan, di situ ada perlawanan. Merdeka mutlak tak dapat ditawar lagi. Ini terbukti dengan bermunculannya organisasi perjuangan setelah PPPD, PPRI dipimpin oleh Raden Soekarno. Perlawanan kepada tentara kependudukan sedikit demi sedikit mulai dilakukan. Pertemuan rahasia sering dilakukan guna memperkuat dan membahas perjuangan untuk kebebasan. Siapa orang yang berada di dalam mulut itu? Ayo kita. Tembak. Kamu orang ekstremis? Ayo, katakan. Di mana kawan-kawanmu? Di mana markasmu? Dan siapa pimpinanmu? Saya bukan pejuang, Tuan. Saya hanya seorang petani, Tuan. Saya tidak tahu apa-apa, apalagi tentang perjuangan. Bohong! Kamu orang yang meminta bicara. Ayo katakan. Kalau kamu mau beritahu dan kerjasama pada Nederland, kamu akan kita beri kerja dan hadiah yang banyak. Maaf, Tuan. Saya tidak bisa menerima tawaran Tuan. Karena memang saya tidak tahu apa-apa.
mau diajak kerjasama dan dibuat lebih enak, tapi kamu tidak mau. Baiklah, baik. Rupanya kamu orang keras kepala dan ingin mati ya. Saya tidak takut mati, Tuan. Kalau Tuan ingin menembak dan membunuh saya, ayo lakukan. Saya lebih baik mati daripada mengatakan kepada Tuan. Saya tidak ingin menjadi pengkhianat, apalagi mengkhianati bangsa saya sendiri. Tuan-tuan adalah orang yang kejam, serakah, dan tamak. Tuan telah banyak bangsa salahkan, rakyat sangat-sangat, dan mencuri kekayaan kami demi kepentingan bangsa Tuan sendiri. Allahu Akbar. laki-laki yang juga pejuang dengan ikhlas hati melaksanakan perjuangannya demi anak cucu, terlebih untuk negara dan bangsanya. Tapi tugas sucinya belum selesai, belum rampung. Tuhan telah memanggilnya karena lubang-lubang peluru menembus dadanya. Tubuh tak kuat, nyawa pun terserabut dari raganya. Ia terhempas mendekat bumi yang dicintainya. Darahnya yang merah membanjiri tanah yang ia perjuangkan. Distrik 7 adalah saksi bisu 70 tahun silam. Laki-laki hebat itu adalah Sucipto. Pahlawan itu pun pergi menghadap sang penciptanya. Segera bertindak melaksanakan perebutan kekuasaan Belanda sekarang juga. Terlambat berarti hancur atau ditangkap tanpa perlawanan. Itu
itulah keputusan bersama yang diambil oleh para pejuang seperti Sukasmo, Budioyo, aku, Habib Abdul Muthalib, Habibah, Sumira, Tukiman Gondo, Sastro Miharjo, Haji Abdul Thomas, dan yang lain-lainnya. Ingin menyerang dan menghancurkan markas penduduk Filipina. Benar. Untuk apa kita lama-lama menunggu? Sementara kita lihat ada tentara Belanda terus berpatroli dan mencari kita. Karena nama-nama kita ada dalam dokumen yang kita tanda tangani dengan cap impor darah itu sudah jatuh ke tangan Belanda. Aku tidak mau kalau kita ditangkap, disiksa, setelah itu ditembak mati tanpa perlawanan. Aku rela mati, tapi mati dalam pertempuran, bukan mati dalam tangan yang tinggal. Sabar. Sabar saudara-saudaraku. Aku pun ingin tidak menembak kepala Belanda kepada itu yang sudah membuat banyak masyarakat sama-sama menderita. Tapi ingat, kita harus tunggu perintah dari pimpinan dan atur strategi agar kita tidak mati konyol dalam penyerangan nanti. Kita harus menang. Kita harus menang. Merdeka! Merdeka! Benar! Kita tunggu saja perintah dan instruksi dari pimpinan kita. Yang penting, kita tetap berhati-hati. Tenang ada, karena saudara dan negeri kita ke dewasa dan negara itu. Merdeka! Siap benar. Kami selanjutnya dituntut kita dari pimpinan. Siap. Siap. Rencana penyerangan pada tanggal 28 Januari kita rubah. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, apalagi dengan gugurnya saudara kita. Maka dari itu, dokumen penting telah jatuh ke tangan Belanda. Kita harus tetap bergerak. Kalau tidak, kita akan ditangkap, dipenjara, lalu ditembak mati oleh Belanda. Apapun yang nanti akan terjadi, kita tetap akan melaksanakan penyerangan kepada markas Belanda pada tanggal 27 Januari dini hari. Merdeka! Merdeka! Dan kita akan mengenakan kata sandi hari Minggu. Ya, hari Minggu. Pada malam itu, mengadakan hiburan di kampung-kampung untuk mengelabui tentara Belanda. Dengan sisa waktu yang masih ada ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti saudara-saudara berada di tempat ini dengan ada sapi. Kita akan berjuang. Karena masa depan sana-sana ada di tangan kita, di tangan masyarakat sendiri. Kita harus berjuang demi kepentingan bangsa dan ibu pertiwi yang kita cintai ini. Kita rela mati demi bangsa negara ini. Merdeka! 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 Merdeka!
kita memeranginya. Jangan kalian takut. Jangan kalian ragu untuk berpihak di jalan yang benar. Sekalipun nanti kita akan gugur dalam pertempuran itu, gugurlah kita sebagai suhada yang berjuang berjihad di jalan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Negeri merdeka. Adalah kode dimulainya pemberontakan untuk mengalihkan perhatian pihak Belanda. Malam itu, tanggal 26 Januari 1947, bertepatan dengan malam Minggu, maka diadakan berbagai macam pertunjukan kesenian di berbagai tempat di sanga-sanga. Sepertinya yang lain yang dapat ditampilkan, sementara para pejuang terus bergerak mengatur strategi untuk penyerangan.
dengan gembira karena sangat-sangat sudah lepas dari cengkraman penjajah Belanda. Setelah sanga-sanga dapat direbut dan dikuasai oleh para pejuang dengan kemenangan gilang gemilang, kekuasaan sepenuhnya diambil alih. Nyonya dan tuan-tuan tetap tenang dan tentram di dalam tempat tahanan ini. Dan janganlah tuan-tuan terkejut atas keadaan dan peristiwa ini. Hal ini adalah keinginan rakyat Indonesia yang kuat untuk mendapatkan kemerdekaan bagi tanah air dan bangsa, berlandaskan proklamasi 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan oleh Presiden Republik Indonesia yang saat ini berkedudukan di Yogyakarta. Maka dari itu, sehubungan dengan ini, kami mengharapkan kepada tuan-tuan sekalian agar tuan-tuan tetap tenteram dan menenangkan diri di sini dan tidak melawan kepada kami, PPRI. Demikianlah, kami tidak menyakiti tuan-tuan, tidak akan menyiksa tuan-tuan, apalagi sampai membunuh. Sedemikian jauh apabila tuan-tuan tetap baik terhadap kami, PPRI. Seperti yang tuan-tuan ketahui, saat ini kami telah mempunyai pasukan tentara, angkatan darat, dan angkatan laut. Mereka selalu siap menembak mati tuan-tuan apabila tuan-tuan melawan atau mengancam. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama yang gagah berani, buktikan kesetiaan kita kepada negeri ini. Sekarang ini, sama-sama memanggilmu. Sekarang ini, sama-sama membutuhkanmu. Ayo semua bersemangat, jangan ragu apalagi takut. Bersatulah kita berjuang. Tahankan tanah sama-sama dari orang-orang serakah. Bawa senjata kalian, bambu runcing, tombak, pedang, parang, dan yang lainnya. Wanita-wanita sangat-sangat yang berani, kita semua, kita bantu. Dukungan, kita siapkan makan dan minum, serta kita doakan yang terbaik agar mereka selamat dan kita menang. Merdeka! Terima kasih saudara-saudaraku yang siap membantu dan bergabung dalam perjuangan ini. Merdeka! Hari kedua 28 para pejuang pertahanan Louis. Pasukan Belanda terus merasuk di Louis. Mereka menggempur dari arah sungai dan darat.
ke-47. Belanda dengan akal liciknya menggunakan kapal landing yang berbenderekan merah putih membawa logistik makanan untuk rakyat katanya merapat di dermaga 7. Rakyat dengan pejuang menyambut dengan sukacita. Ternyata secara tiba-tiba kapal itu mengeluarkan senjata itu. Ribuan timah panas keluar berhamburan membayang tubuh-tubuh yang ada darah. Senja yang hitam itu di mana langit yang berwarna merah tembaga menjadi saksi sebuah kebiadaban dan kekejaman tentara Belanda. Yang sudah tidak bernyawa tercabik-cabik oleh peluru yang menembus tubuhnya. Keringat mengucur, darah membacur, ratusan jiwa gugur sebagai jualan bangsa. Mereka tulus, ikhlas, tidak pernah berharap. Inilah pengabdian mempertahankan kemerdekaan untuk semua negeri yang dicintainya. Inilah kebedaban penjajah, kejam, tidak berpikir berjalan. Mereka yang datang kembali, mereka yang mengambil kekayaan kita, tapi mereka yang membuat kekejaman. Jangan dibantai, jangan membabi buta. Masih terus tetap ada di setiap hati masyarakat Sanga-Sanga. Putih Sanga-Sanga, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan salam merdeka! Merdeka! Thank you.